Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dimanapun Anda berada, dan kiranya melalui Roh Kudus hidup kita senantiasa berlimpah dengan berkat. Remanit, renungan 5 menit, waktunya sedikit, berkatnya selangit. Tema kali ini akan saya ambilkan bacaan dari kitab Yosua 4, ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkan dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, "Menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin juga anak muda, anak-anak kecil, di saat musim hujan ini mungkin kita dari suatu tempat berjalan pulang kehujanan, tubuhnya basah, sampai ke bawah, bahkan sepatunya kita kotor, masuk ke dalam rumah mengendap-endap, tentu akan meninggalkan bekas, yaitu jejak kaki. Dan jejak kaki kita masing-masing akan membentuk sebuah tanda yang masing-masing dari anak kecil, pemuda, orang tua dengan ukuran yang berbeda. Jika kita membaca Alkitab, kita akan menemukan perintah-perintah Tuhan agar bangsa Israel meninggalkan jejak atau tanda yang berisi tentang kesaksian mengenai Tuhan. Salah satunya adalah ke-12 batu peringatan akan mujizat Tuhan ketika membelah sungai Yordan di depan tabut perjanjian, sehingga orang Israel dapat berjalan di tanah kering. Tujuannya untuk apa? Supaya hal ini dapat diingat turun-temurun oleh keturunan orang Israel, dan juga sebagai warisan yang harus kita sampaikan kepada mereka. Ini adalah satu bukti kesaksian kemuliaan Tuhan, kekuasaan Tuhan yang menunjukkan bahwa Tuhan itu senantiasa selalu baik kepada setiap umatnya yang mengandalkan akan firman-Nya. Selain itu, juga beberapa tempat diberi nama sesuai perbuatan yang dilakukan di tempat itu, sehingga ketika orang menyebut nama tempat itu, mereka pun teringat akan perbuatan Tuhan. Ini yang menjadi salah satu alasan mengapa sejarah orang Israel masih selalu diingat dengan jelas dan tersusun rapi. Sejarah mereka tidak hanya ditulis dalam lembaran-lembaran kertas, tetapi juga dalam ingatan orang-orang lewat tanda jejak yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang ingin meninggalkan warisan kekayaan, ilmu, pengetahuan kepada keturunannya. Memang itu baik, tetapi bukan yang terbaik. Suatu waktu saya ditanya, "Warisan apakah yang ingin engkau berikan kepada anak cucumu?" Saya mulai memikirkan tentang harta, uang yang banyak supaya hidup mereka tidak sengsara dan mereka hidup bahagia. Tetapi semua itu bisa hilang sekejap saja, tidak dapat menjaganya. Lalu saya memikirkan,
tentang ilmu pengetahuan. Namun percuma saja jika mereka malas belajar. Kemudian warisan apakah yang bisa saya berikan kepada mereka untuk menjamin kebahagiaan hidup mereka selamanya? Kemudian saya memberikan jawaban bahwa teladan iman itulah yang terbaik dari semua peninggalan yang ada. Bagi kita orang percaya, jejak dan tanda apakah yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu kita kelak bila kita saatnya dipanggil oleh Tuhan pada waktunya. Kita semua orang percaya tentu berpikir, apakah yang harus kita berikan? Bapak, Ibu, Saudara, mulai saat ini kita sebagai orang tua tentu berpikir, warisan manakah yang terbaik dan tepat sekali yang harus kita berikan kepada mereka? Adalah satu-satunya adalah mempercayai firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, sebagai langkah masa depan kita dan harapan kita, supaya nanti jejak anak-anak kita sebagai orang yang percaya tidak salah jalan. Tetapi mulai sekarang kita arahkan kemana kamu harus melangkah, kemana kamu harus berjalan, jejak model apa yang harus kamu tinggalkan. Semua ini sebetulnya sudah diberikan Tuhan di dalam ingatan kita. Tinggal bagaimana kita memberikan. Sudah siapkah Bapak Ibu? Sebagai orang tua akan memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini, sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan dan sebagai orang-orang yang percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama belajar meneladani iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah akan mati. Karena itu marilah kita fokus kepada warisan. Dari sekarang, hidup dalam kebenaran, serta melakukan pekerjaan Tuhan agar dapat menghasilkan teladan iman yang banyak untuk keturunan kita. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu saat ini. Kami sebagai orang tua akan belajar fokus terhadap apa yang Kau berikan kepada kami, yaitu firman-Mu, agar kelak kami dapat mewariskan jejak-jejak keteladanan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, agar anak cucu keturunan kami hidup di dalam kebenaran Engkau dan meninggalkan jejak yang luar biasa, yaitu jejak mengikuti langkah-Mu untuk menjadi murid-Mu yang setia dan percaya selama-lamanya. Ampuni Tuhan segala dosa kami hari ini, dan berkatilah kami selanjutnya agar kami mampu melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan, amin. Demikian Bapak Ibu, renungan remanit yang dapat kami sampaikan. Semoga siapapun yang mendengarnya akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Sampai berjumpa di renungan selanjutnya. Jangan lupa remanit, renungan 5 menit, waktunya sedikit, berkatnya selangit.